Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Opening seremoni seminar inovasi pendidikan dengan tema perkembangan kurikulum dan penggunaan informasi dan komunikasi atau ICT dalam pembelajaran matematika akan segera dimulai. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, dan yang kami hormati pihak sekolah SMPN 2 Karawang Barat, dan yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta seminar inovasi pendidikan. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Eka Ayu Purnalita dan rekan saya Fatimah Mahidati. Kami selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara seminar inovasi pendidikan pada hari Rabu 12 April 2020. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat doa. Dan acara yang kelima penutup. Baik, langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Pada hadirin dimohon. Selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana kepada Saudari Saidah Nur Fitria dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karawang Barat, yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 2 Karawang Barat, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bisa bertatap maya melalui Zoom meeting dalam rangka seminar inovasi pendidikan dengan tema pengembangan kurikulum dan penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dalam pembelajaran matematika. Dengan diadakannya acara seminar ini bertujuan untuk membagikan pengetahuan mengenai inovasi pendidikan. Peserta seminar ini adalah kelas 7 SMP Negeri 2 Karawang Barat. Semoga dengan diadakannya seminar ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Saudari Julia Permata di Persilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang muslim, saya pimpin doanya. Untuk yang non-muslim, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khalaqal azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawabul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, cucurilah rahmat dan rahim untuk acara seminar nasional inovasi pendidikan yang diadakan pada hari ini. Berkatilah acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan dari-Mu ya Allah dari segala bentuk yang bisa mencelakakan acara ini, daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami berserah dengan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian serangkaian opening ceremony. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian. Halo semuanya, apa kabar nih? Masih pada semangat gak nih puasanya? Masih dong ya, soalnya masih siang. Oke, di sini yang belum on cam bisa on cam dulu ya, biar kelihatan nih ganteng dan cantiknya ya Teh. Betul. Boleh di on kameranya dulu ya. Biar kita ada temennya gitu loh Teh. Kita nggak sendirian gitu loh. Betul banget, Teh. Masa kita berdua doang nih yang on cam, mana lagi nih yang on cam? Jangan ditutup-tutupin, ganteng dan cantiknya. Oke Teh. Selanjutnya ada apa nih Teh acaranya Teh? Kita di sini mau ngapain ya? Kita mau nyampein materi nih Teh. Ada 4 materinya di sini. Materinya itu tergantung dengan tema ya Teh. Tema kita itu adalah pengembangan kurikulum dan penggunaan Information Communication and Technology atau ICT.
sebagai inovasi Pembelajaran matematika. matematika. Kayaknya di sini teman-teman semua udah nggak sabar nih pengen dengerin materinya. Kelihatan tuh Teh mukanya pada Excited banget ya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu akan dipandu oleh Teh Anggita Melati Putri. Kepada Teh Anggita, persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggita Melati Putri selaku moderator. Nah, di sini kalian apa kabarnya nih, teman-teman semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik. Wah, nih di sini kita akan menyampaikan materi, yaitu ada 4 materi. Nah, yang pertama itu akan disampaikan oleh Tevela Amalia Putri dengan materinya yaitu inovasi kurikulum berbasis kompetensi, masyarakat, dan keterpaduan. Pada Tevela, kita panggil yuk Tevelanya. Halo Teh, halo. Halo Tevela, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Teteh gimana? Alhamdulillah baik juga nih Teh. Gimana nih Teh mau menyampaikan materi perasaannya? Seneng banget dong, apalagi ketemu sama adik-adik dari SMP Negeri 2 Karawang. Wah, Teh Vela alhamdulillah nih, kayaknya udah siap banget nih. Nah, oleh karena itu kita langsung aja kali ya, biar Teh Vela menyampaikan materinya mengenai inovasi kurikulum berbasis kompetensi masyarakat dan keterpaduan. Kepada Teh Vela, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa nama saya itu adalah Vela Amalia Putri. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi, masyarakat, dan keterpaduan. Nah, sesuai dengan judul yang tadi, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua, inovasi kurikulum berbasis masyarakat, dan terakhir, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Lanjut, untuk kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi adalah perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pembangunan kurikulum sekolah. Di sini juga ada karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu harus menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa.
baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, yaitu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Dan yang ketiga itu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Contohnya seperti teman. Dan yang terakhir itu ada penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penugasan atau pencapaian suatu kompetensi. Lanjut untuk pembahasan yang kedua. Oh ya, sebelumnya ada tujuan dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya pembahasan mengenai kurikulum berbasis masyarakat. Nah, pengertian dari kurikulum berbasis masyarakat ini adalah memperdayakan secara optimal semua sumber masyarakat untuk kepentingan pembelajaran siswa. Lanjut, di sini ada karakteristik dari pembelajaran untuk kurikulum masyarakat, yaitu pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Yang ketiga, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. Yang keempat, bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari dan menggunakan sumber-sumber tersebut. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran meliputi karya wisata, manusia, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari kurikulum berbasis masyarakat ini yaitu yang pertama untuk memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya. Yang kedua itu dapat membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. Dan yang terakhir, membekali siswa agar bisa hidup mandiri. Dilanjutkan untuk pembahasan yang ketiga, yaitu kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk kurikulum berbasis keterpaduan ini, pengertiannya adalah organisasi kurikulum secara terpadu, suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Lanjut, untuk ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu, yaitu dia berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, berdasarkan psikologi belajar Gestalt field teori, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan, lalu ditunjang juga oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, lalu peran guru juga sama aktifnya dengan peran masyarakat. Lanjut, di sini adalah prinsip kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, sistem keterpaduan itu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu suasana lapangan. Kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua itu ada pengembangan diri sendiri. Yang ketiga itu ada pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Dan yang terakhir ada pengulangan dan penguatan. Lalu, sekian yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih ya kepada Teh Vela atas penyampaiannya. Gimana nih tadi penyampaian Teh Vela, sangat bermanfaat kan teman-teman? Sangat bermanfaat ya. Nah, mungkin langsung aja ya aku membuat kesimpulannya yang tadi yang disampaikan oleh Teh Vela, yaitu tentang konsep materinya tentang menitik beratkan pada kemampuan di bidang pengetahuan, keterampilan sikap yang baik diwujudkan dalam bentuk tindakan baik, kompetensi akademis, okupasional, kultural, maupun temporal. Nah, di mana kurikulum tersebut itu berbasis tentang masyarakat yang merupakan kurikulum yang menekankan pada keterpaduan antara sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pengajaran, di mana kurikulum tersebut itu memiliki tujuan untuk memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungannya di mana mereka tinggal, mandiri, dan bekal keterampilan. Oleh karena itu, kurikulum terpadu disebut dengan integrated kurikulum, yang merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dan bentuk unit.
di mana ciri-cirinya itu seperti adanya berlandaskan teori belajar Gestalt, berdasarkan kebutuhan anak didik, sistem unit, peran guru, sama aktifnya dengan siswa, yang dimana tergantung dengan minat dan bakatnya. Mungkin itu kesimpulan dari tadi yang dijelaskan oleh Tevela. Yani dengan judul materi yaitu Penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dan alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Kepada Teh Salsa sudah siap? Insya Allah siap Teh. Oke, Teh Salsa apa kabarnya nih sebelumnya Teh? Insya Allah baik Teh. Teteh gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik Teh. Oke, Teh Salsa udah nggak sabar pastinya untuk ngasih pengetahuan dan wawasan baru ke teman-teman. Jadi kepada Teh Salsa dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Teh Julia. Di sini saya Salsa Subaktaviani akan mempresentasikan yaitu tentang penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dan alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Mungkin teman-teman bisa disimak ya. Nah, di sini saya nggak sendirian, teman-teman. Tapi saya ada partner saya, yaitu Teh Anggita Melati Putri, yang mungkin tadi di awal udah on frame duluan ya. Oke, langsung aja di sini kita akan membahas beberapa materi. Di antaranya ada pengertian dari ICT itu sendiri, lalu contoh penggunaannya, kelebihan dan kelemahan untuk ICT, dan pengertian APM atau alat peraga matematika, lalu contoh dan kelebihan serta kekurangan dari APM itu sendiri. Langsung aja ini ada menurut Tania Wahidin dan Priyatna tahun 2021, beliau mengatakan bahwa teknologi informasi itu merupakan segala bentuk teknologi diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemproses transaksi, perangkat lunak lembar kerja atau bisa disebut dengan worksheet, dan peralatan komunikasi dan jaringan. Nah, contoh penggunaan ICT dalam pembelajaran ini yaitu adanya e-book dan penyelenggaraan ujian secara online. Keduanya menggunakan teknologi ICT yang memudahkan aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, menurut Yaumi dalam Minah dan Gofar tahun 2020, beliau mengatakan bahwa kehebatan teknologi komunikasi ditandai dengan hadirnya metode e-learning, di mana e-learning bisa digunakan dalam kondisi seperti apapun, karena berbasis internet yang berarti tidak perlu datang ke dalam kelas. Kelebihan dari ICT ini yaitu mungkin di sini ada beberapa ya. Nah, ini saya sebutin yang emang terasa gitu dalam pembelajaran matematika. Di antaranya yaitu menyediakan presentasi yang lebih menarik dan animasi. Lalu menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Lalu ada mampu membangkitkan motivasi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Lalu ada dapat mengevaluasi diri sendiri. Nah, tentunya ada kelemahan dari ICT ini. Menurut si Wena dalam Hamdalah dan Hasanuddin tahun 2019, kelemahan ICT itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Yang kedua, jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik, atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Atau bisa dikatakan dengan posisi peserta didik itu bakalan cepat bosan gitu. Lalu yang ketiga itu guru tidak memahami aplikasi dari program komputernya, tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Jadi harus bekerja sama dengan ahli programmer, komputer grafis, juru kamera, dan teknisi komputer. Nah, di sini ada pengertian APM. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih APM itu apa? Singkatan dari apa?
APM itu singkatan dari alat peraga matematika. Nah, di sini ada pengertiannya menurut Andri Jati 2014. Beliau mengatakan media termasuk alat peraga yang akan berfungsi dengan baik ketika media tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, mengaktifkan dan menyenangkan untuk peserta didik. Oleh karena itu, media pembelajaran sangat berperan penting dalam proses pembelajaran nih, bagi teman-teman maupun guru yang mengajar di kelasnya. Nah, contoh alat peraga matematika itu berdasarkan kemarin saya berkunjung ke SMPN 2 Karawang Barat, sekolahan teman-teman, itu saya melihat ada salah satu contoh yang sudah dibuat oleh guru matematikanya, yaitu yang pertama itu ada alat peraga untuk mengetahui unsur bangun ruang, kayak misalnya jaring-jaring balok, jaring-jaring kubus. Lalu yang kedua itu ada alat peraga untuk mengetahui unsur bangun segi 4 dan segi 3. Nah, contoh alat peraganya itu yaitu saya melihat suatu set styrofoam. Di situ di styrofoam itu berisi gambar macam-macam segi 4 dan ada segi 3 juga. Nah, kelebihan dari APM itu sendiri yaitu menumbuhkan minat belajar peserta didik, memperjelas makna bahan pelajaran, metode pembelajaran lebih menarik, membuat lebih aktif suasana belajar mengajar di kelas. Lalu untuk kekurangannya yaitu perlu sedia berkorban secara materi dan tenaga, waktu yang tidak efektif dalam proses pembuatannya, tidak efisien dalam proses pembuatannya, mengajar dan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru, lalu membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam proses pembuatannya. Nah, manfaat ICT sendiri sebagai media atau alat peraga matematika itu di sini saya mengambil dari menurut Marisa tahun 2016. Manfaatnya itu yang diantaranya pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata, mempersingkat proses penjelasan materi pembelajaran, lalu yang terakhir mendorong peserta didik belajar secara lebih mandiri. Di sini ada implementasi ICT dan alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Salah satunya itu bermodelkan Asgar atau animasi software GeoGebra dan alat peraga. Nah, Asgar ini adalah salah satu media yang dapat digunakan dan menjadi inovasi baru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Produk inovasi ini tepat memenuhi karakteristik inovasi yang dikemukakan oleh Van der Poel dan Arifin tahun 2020. Beliau mengatakan bahwa karakteristik inovasi itu diantaranya ada relative advantage, compatibility, testability, and complexity. Oke, mungkin sekian pembahasan saya mengenai ICT dan alat peraga. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Teh Julia. Terima kasih Teh Salsa atas materi yang telah disampaikannya. Menarik banget teman-teman. Ternyata alat peraga itu ada juga nih berbagai namanya dan udah teman-teman gunakan juga. Ya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi keempat, yaitu teknologi informasi merupakan segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk berbagai perangkat. Contohnya penerapan ICT dalam pembelajaran, yaitu adanya e-book, dan penyelenggaraan ujian secara online. Manfaatnya pun menyediakan presentasi yang menarik dan animasi, mampu membangkitkan motivasi dalam belajar dan menyediakan pilihan isi media pembelajaran. Pastinya banyak banget manfaat dari ICT, guru di SMPN 2 Karawang ICT itu tersebut. Oke, mungkin itu saja materi terakhir ya. Teh Salsa sebagai penutup materi hari ini. Buat teman-teman terima kasih yang udah memperhatikan materi dari 1 sampai 4 dan jangan lupa teman-teman
kita ada yang menarik dari seminar kita kali ini, yaitu akan ada kuis. Jadi untuk teman-teman yang tadi memperhatikan pasti bisa menjawab kuisnya. Dan kuisnya berhadiah, nanti hadiahnya akan dikirimkan melalui e-wallet. Oke, sebelum kita ke kuis, kita akan ada tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang kurang dalam penyampaian materinya, atau ada yang teman-teman pengen tanyakan nih. Nah, ini kesempatannya untuk teman-teman bertanya dari materi 1 sampai materi keempat. Silakan ada yang bertanya, bisa aktifkan fitur raise hand-nya atau langsung on mic, atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat Zoom. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan ya di kolom chat. Sebentar. Oke, dari Alindia Zara. Halo Kak, saya ingin bertanya tentang materi prinsip 2013 yang disempurnakan. Oke, tadi Alinda Zara pengen nanya tentang kurikulum 2013 yang disempurnakan atau yang direvisi. Oke, karena ini materi dari Teh Saidah, kita langsung aja panggil Teh Saidah. Teh Saidah. Yang mana nih Teh Saidah? Teh Saidah, suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Ya, Teh Saidah ada yang nanya nih, katanya prinsip 2013 yang disempurnakan atau kurikulum 2013 yang direvisi itu kayak gimana sih Teh? Silakan dijawab Teh. Baik, terima kasih Teh untuk pertanyaannya. Tadi siapa yang bertanya? Ini Teh dari kolom chat Alindia Zahra. Ya, izin jawab ya. Untuk prinsip kurikulum 2013 revisi atau yang disempurnakan ini kan tadi ada beberapa prinsip ya. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas. Nah, dari prinsip ini tuh mengandung beberapa tujuan gitu untuk kurikulum 2013 revisi ini. Seperti contohnya kayak prinsip relevansi di sini secara internal bahwa kurikulum ini memiliki relevansi di mana komponen-komponen kurikulum ini seperti tujuan, bahan ajar, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian sedangkan secara eksternalnya adalah komponen-komponen yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Kemudian untuk tuntunan dan potensi peserta didik juga ada seperti relevansi psikologis. Kemudian ada juga tuntunan dan kebutuhan perkembangan masyarakat mengenai relevansi sosiologis kepada masyarakatnya.
Untuk prinsip-prinsip selanjutnya ada prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini menerangkan bahwa kurikulum ini memiliki relevansi di antara komponen-komponen yang dihasilkan untuk memiliki sifat luas dan lentur fleksibel dalam pelaksanaan pembelajaran, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi, kondisi, waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Kemudian yang ketiga ada prinsip kontinuitas, di mana adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Seperti pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum ini harus memperhatikan kesinambungannya, baik di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, antar jenjang pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada prinsip efisiensi. Di sini prinsip ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum 2013 revisi ini dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal, cermat, tepat, sehingga hasilnya bisa memadai untuk pengembangan kurikulum revisi di sekolah tersebut. Yang kelima ada prinsip efektivitas, di mana prinsip ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulumnya itu dapat mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi seperti akan diadakannya kegiatan-kegiatan yang memang menunjang untuk pengembangan kurikulum 2013 revisi. Mungkin segitu jawabannya, dikembalikan ke masyarakat. Oke, terima kasih Teh Saida. Ya, jadi gitu Alindia Zahra. Jadi yang direvisi atau yang disempurnakan itu menutupi kelemahan-kelemahan dari kurikulum 2013 yang sebelumnya. Mana Alindia Zahra, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Kalau bisa langsung unmic, boleh unmic ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh di kolom chat Zoom atau boleh langsung raise hand ya, teman-teman. Oke, mungkin sudah cukup ya teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih untuk kuisnya. Jadi karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka dari itu kita lanjut ke agenda selanjutnya itu kuis. Oke, buat teman-teman siap-siap aktifkan fitur raise hand-nya. Jadi untuk tata cara atau tata cara menjawab kuis ini yaitu yang pertama teman-teman harus cepat-cepat aktifkan fitur raise hand. Jadi nanti kami dari panitia akan melihat siapa yang raise hand duluan. Baru nanti mengutarakan jawaban. Itu ya teman-teman. Jadi usahakan raise hand dulu sebelum ngetik jawaban di kolom Zoom atau nanti dipersilakan on mic oleh saya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Kuisnya hanya ada 3 nih teman-teman, karena kuis ini berhadiah jadi terbatas. Nanti hadiahnya akan dikirimkan melalui e-wallet. Oke, soal pertama. Siap-siap ya. Sebutkan pemateri seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Oke, saya ulangi ya. Soal kuisnya yaitu yang pertama, sebutkan pemateri seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Oke, Alindia Zahra, raise hand. Boleh langsung on mic, kalau bisa on cam juga nih Alindia. Masih di mute?
Nah, oke. Materi Langsung jawab. Perkenalkan diri dulu. Sama dari kelas berapa? perkenalkan nama saya Alinda Zahra, saya dari kelas 7F. Yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi masyarakat dan keterbaruan. Oke, Alindia, mohon maaf, boleh diulangi jawabannya? Inovasi kurikulum berbasis kompetensi masyarakat dan keterbaruan. Oke, Alindia, Kak Julia ulangi ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapa saja pemateri pada seminar inovasi pendidikan pada hari ini? Membawa pematerinya, Kak. Iya, nama-nama pematerinya. Tadi kan ada berapa tuh? Ada 4 materi. Oh, baik. Yang pertama, Vela Amalia Putri. Yang kedua, Saidah Nur Fitria. Yang ketiga, Novia Ramadayu. Dan yang keempat, Salsa Suba Oktaviani. Oke, betul ya. Terima kasih Alindia. Nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh panitia. Jadi Alindia silakan hubungi panitia untuk mengirimkan nomor e-walletnya. Oke, teman-teman sudah siap soal kedua? Siap. Oke, teman. Kita lanjut soal kuis yang kedua. Soal kuis yang kedua yaitu sebutkan tema seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Oke, Alindia semangat banget untuk jawab kuis, tapi kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain dulu ya. Oke, Kak Julia ulangi ya. Soal kuis yang kedua yaitu sebutkan tema seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Oke, di sini ada Novia. Novia, boleh aktifkan mikrofonnya dan silakan sebutkan jawabannya. Ya, maaf ya, nggak bisa lihat dan videonya. Jawabannya, perkembangan kurikulum dan penggunaan informasi and communication technology atau ICT dalam pembelajaran matematika. Benar ya? Oke, betul ya. Untuk tema seminar kita kali ini yaitu perkembangan kurikulum dan pengguna informasi and
Information and Communication Technology atau ICT dalam pembelajaran matematika. Selamat Novia, nanti silakan hubungi panitia untuk menerima hadiahnya. Ya, soal kuis terakhir, teman-teman. Ini terakhir ya. Bisa cepat-cepat langsung siapkan Futurization-nya. Oke. Untuk soal terakhir yaitu apa materi yang disampaikan oleh pemateri keempat yaitu tes salsa. Materinya apa? Oke, Alindia kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Kalau emang nggak ada nanti Kak Julia kasih kesempatan Alindia buat jawab. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau jawab selain Alindia? Nah, ini ada Tata. Oke, Tata boleh on mic. Tata, suara Julia terdengar. Halo? Tata bisa on mic dan sebutkan jawabannya. Iya, Teh. Iya, jawabannya? Izin jawab ya, Teh. Penggunaan Information and Communication Technology ICT dan alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Oke. Atas jawabannya. Betul ya, jadi untuk judul dari materi keempat adalah penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dan alat peraga sebagai model pembelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab. Tadi ada Alindia, ada Tata, dan yang tadi ada Novia ya. Silakan untuk menghubungi panitia yang tertera dalam grup teman-teman. Nanti untuk hadiahnya akan dikirimkan melalui e-wallet. Oke teman-teman, ini sudah di penghujung acara banget ya. Materi sudah disampaikan, pertanyaan sudah disampaikan juga, dan kuis juga sudah kita laksanakan nih. Jadi mungkin ini di penghujung acara. Oke. Sebelum ditutup, saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Saya kembalikan lagi ke Master of Ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman nih? Tadi udah disampaikan materi oleh materi kita nih. Jadi
Dan inspiratif banget ya Teh. Ada 4. Tadi tuh materinya bagus-bagus banget ya Teh. Iya, betul. Sampai pada nyimak banget ya di sini kayaknya aku lihat-lihat. Udah gitu materi kita ini bersangkut pautan sama teknologi yang sedang berkembang ya Teh. Iya. Kurikulum pun juga kayak gitu ya, teman-teman, yang bisa kita ambil gitu ya, Teh. Kalau kurikulum ini berkembang di setiap zaman. Betul banget tuh, Teh, karena menyesuaikan perkembangan zaman juga. Oke, tadi udah menyampaikan 4 materi, terus sudah ada kuis untuk yang pemenang. Jangan lupa hubungin panitia ya. Oh ya, habis ini selanjutnya ada link absen yang akan dikirimkan panitia dan jangan lupa diisi. Link tersebut nanti bakal digunakan untuk Mendapatkan sertifikat. Betul sekali, Teh. Teman yang udah jadi sini jangan lupa diisi pokoknya biar dapat sertifikat. Oke, untuk link absennya, tunggu dulu ya teman-teman, akan panitia yang segera kirimkan. Gimana nih, abis penyampaian materi, apakah masih semangat? Atau udah lulus nih? Dikit lagi mau buka soalnya ya. Nah, udah ada nih di kolom komentar, jangan lupa untuk mengisi link absennya ya. Dan buat teman-teman semua jangan dulu keluar dari grup karena bakal nanti sertifikatnya bakal dikirim di grup. Oke, betul banget tuh, Teh. Oke, karena link absen udah dikirim, terus kita udah habis nih materinya, tulis juga udah habis. Sayang banget itu kita udah mau penghujung acara ya, Teh. Betul banget. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol di sini. Kayaknya pada excited banget soalnya dengan materinya. Banyak juga yang aktivitasnya Teh tadi, Teh. Iya, betul banget tuh. Karena kita sudah di penghujung acara, sebelum kita keluar nih, kita ada sesi dokumentasinya, Teh. Iya, ada dong. Jangan lupa on cam nih yuk, kita sesi dokumentasi. Tolong dipandu. Untuk TTOP, jangan lupa dipandu ya. Ayo nih teman-teman yang belum on-cam kita mau dokumentasi. Maaf maksudnya on cam. Kita mau dokumentasi agar kalian terdaftar di sini. Oke, ada nih yang belum nih. Siska, ada Ki, ada Alea, Sofia, Ui. Yuk semuanya yuk, game yuk. Biar kelihatan nih wajah-wajahnya yang udah biasa. Ada lagi nggak nih yang mau on cam? Ada lagi gak yang mau on cam? Kayaknya pemateri kita udah siap banget tuh untuk on cam. Saidah. Alin dia juga udah siap banget nih kayaknya ya untuk dokumentasi. Ayo teman-teman yang belum on cam, itu silakan untuk on cam. Oke, nanti kita pandu ya Teh untuk itunya, dokumentasinya. Oke, karena udah nggak ada lagi yang on cam, yuk kita dokumentasi aja. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua. Lagi. Jadi bikin jedak-jedok. Satu, dua.
Yeay. Oke, karena di sini sudah selesai acaranya, kami selaku perwakilan panitia gitu, ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami selaku Master of Ceremony undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Teh.